Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, Salam sehat Bapak Ibu semua. Eh, di sini eh, kita coba membuat semacam simulasi pengisian tabel TNA yang telah kita informasikan dalam grup. Mungkin kita akan langsung saja Bapak Ibu share screen. Eh, Baik ini misalnya dari grup WA yang sekarang ada itu kita coba DNA, kemudian masuk ke DNA, kemudian di bagian DNA ini kita lihat kita bisa mengambil dari file dokumen analisis pegawai, analisis pegawai ini kemudian kita download begitu, kemudian setelah nanti muncul seperti ini, setelah ada kalau download seperti itu, maka analisis pegawai ini akan kita buka seperti itu ya, ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita buka, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana ini ada beberapa sheet, jadi sheet 1, 3, 4, dan 5. Nah, Bapak, Ibu sekalian, eh, dimohon untuk mengisi yang bagian 4 dan 5 sebetulnya. Jadi yang bagian satu ini adalah kelompok DNA yang dalam satu koordinator, di sini eh, yang dengan kami itu kurang lebih ada 21, kemudian yang Ibu Heriani ada eh, 22 orang. Nah, Bapak Ibu yang dengan kelompok kami 21 orang itu untuk bagian nomor tiganya sudah kami dengan Ibu Herliani sudah membuat isu-isu yang cukup sesuai dengan kondisi kita jurusan Teknik Sipil Kebumian itu isu pengembangan sumber daya manusia dan juga isu teknologi informasi dan digitalisasi. Nah, nanti Bapak dan Ibu boleh memilih dari beberapa isu yang kita pilihkan ini, mulai dari apakah mau sekolah lanjut ke jenjang 3, apakah ke pengembangan apa kompetensi keahlian, apakah kapabilitas tugas tambahan gitu. Kemudian untuk isu teknologi informasi, Bapak Ibu nanti boleh memilih salah satu dari tiga ini, apakah sebagai eh, digitalisasi pembelajaran, pengembangan wirausaha atau riset. Jadi nanti yang ke kanannya ini bisa diambil Bapak Ibu. Sebagai contoh misalnya untuk yang 4, kalau kita memulai misalnya ini kita isi satu, saya minta izin Pak Humedi sebagai contoh ya, misalnya Pak di sini PNB editing dulu. Misalnya kita isi di sini nama eh, maaf ini ada kesalahan tombol ya. Saya coba pakai skin. Misalnya di sini saya isi nama M U nah, di begitu. Kemudian nanti NIP-nya disesuaikan. Nah, jabatannya nanti di sini tentunya adalah dosen. Hmm. Kemudian isunya, nah isu ini itu bisa memilih dari tiga ini. Misalnya isu yang mau diambil dari ini kan ada di atas ada 3, di bawahnya ada 3 ini. Misalnya isu yang mau diambil adalah penguatan kompetensi, maka ini bisa di copy, nanti bisa masuk ke sini. Kalau di sini menjadi di apa, paste, bentar, kontrol, paste, oh tidak bisa ya. Baik. Jadi ini pengembangan kapasitas
penguatan kompetensi bidang keahlian bisa diketik ya. Penguatan kompetensi bidang keahlian seperti itu. Maka nanti rencana isunya misalnya eh, rencana area isu adalah misalnya bidang manajemen. Sebentar ini tombolnya agak bermasalah sedikit. Biasanya bidang manajemen konstruksi itu. Nanti area usulnya nanti di sini bisa oh, daerah sini mohon maaf ini bisa dicari apakah masuk di antara empat ini. Jadi misalnya kita pilih pengembangan hmm, misalnya untuk kesenjangan kinerja seperti itu. Setelah itu baru dampak isu ini yang mungkin terkait dengan eh, bidang manajemen konsumsi itu. Lalu di sini metode investigasinya ya mungkin bisa dengan metode investigasi, bisa misalnya dengan eh, update keterampilan terkini. Lalu standar minimumnya misalnya itu eh, KNI level KNI level 7 misalnya begitu. Bidang konstruksi. Nah, hasil investigasi misalnya ternyata hasil investigasinya adalah ini hasil investigasi bisa kita pilih maaf. Hasil investigasi misalnya apa ya, masa masa eh, sertifikasi adalah kadaluarsa. Sertifikasi keahlian bidang manajemen konstruksi adalah kadaluarsa, misalnya begitu ya. Ter, baru di sini akar masalahnya nanti bisa dipilih ya mungkin karena kurangnya sumber daya, boleh karena keterampilan juga mungkin ya. Misalnya mungkin karena kurang sumber daya sedikit di jurusan yang punya sertifikasi yang aktif. Nah, di sini keterangannya eh, bisa misalnya apa ya? Misalnya hmm, keterangan eh, belum, misalnya begini, ini tombolnya bermasalah. Belum ada kesempatan mengi- mengikuti pelatihan spesifik bidang manajemen konstruksi itu ntar. Nah, baru di sini pilihannya solusinya bisa pembelajaran non pembelajaran, pilih saja pembelajaran. Bentuknya di sini bisa dipilih pelatihan atau pendidikan ya mungkin karena ini sertifikasi ya pelatihan. Lalu ini kalau kita geser ke kanan, nah, bimbingan teknisnya ya pilihan jenjangnya bisa bimbingan teknis, sosialisasi ya mungkin sebaiknya pilih bimbingan teknis saja.
Lalu nama pelatihannya ini Bapak Ibu itu bisa diambil dari kembali ke WA tadi. Di WA sini kan ada daftar pelatihan yang disediakan oleh pemerintah. Ini bisa diklik daftar jenis pelatihan. Ini kalau kita buka eh, yang tersedia secara apa namanya? Yang tersedia itu adalah pelatihan-pelatihan yang disediakan pemerintah bisa dipilih. Di sini ada ini judul filenya daftar jenis pelatihan pendidikan pelatihan. Bisa dipilih ada pendidikan vokasi pilihlah yang pelatihannya. Yang pelatihan ini kalau ada yang cocok dengan bidang manajemen konstruksi silakan dipilih di bawah sini Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang cocok maka bisa dibuat sendiri. Kalau ini contohnya di sini sepertinya tidak ada manajemen konstruksi ya secara umum. Tapi kalau yang mendekati mungkin ada. Nanti bisa dipilih nama pelatihannya. Ini beserta rupiahnya juga ada di sini. Seperti itu. Nah, balik lagi ke tadi, Bapak Ibu, cara pengisian ini. Jadi ini misalnya pelatihan apa ya gitu ya. Eh, misalnya pelatihan apa ya? Misalnya time schedule ya. Pelatihan time schedule em, dengan aplikasi BIM misalnya gitu ya. BIM. Itu setelah itu baru ini ada angka-angka 2, 3, 6 ini dan sedang itu Bapak Ibu bisa ambil dari analisis optimisasi. Tadi kan kita ngambil isunya adalah yang ini. Tadi kan pakai yang ini tadi Pak Humedi ya sebagai contoh itu penguatan kompetensi. Maka angka-angka yang diambil itu adalah yang kanan ini. Jadi yang ini 3, 2, 6 dan sedang. Jadi ini dimasukkan di sini 3, sini 3, sini 2, 6 ini perkalian 2 kali 3 ini sedang. Jadi ini sesuai dengan yang depan. Nah, kemudian setelah itu, eh, nah khusus untuk yang di kolom P ini, ada pelatihan aplikasi BIM ini, sebetulnya ini hanya mungkin poin nomor 1 gitu ya. Bisa seperti itu. Nanti bisa juga lanjutannya 2 apalagi. 2 pelatihan, pelatihan apa gitu. Kemudian 3 pelatihan apa dan seterusnya. Silahkan saja ditambahkan. Yang mana nanti kolom ini, maaf, yang kolom pelatihan-pelatihan ini nanti akan masuk ke nomor 5 Bapak Ibu. Nomor 5 itu ada pelatihan itu dirinci, bisa pelatihan, bisa pendidikan. Nah, nanti di situ akan dibuat, di sini dimasukkan namanya tadi Pak Humedi ya. Ketik, di sini adalah Pak Humedi sebagai contoh izin ya Pak Humedi ya, pinjam namanya. Nah, lalu di sini ini jabatannya nanti dosen aja. Dosen, misalnya lektor kepala ya. Lektor kepala itu dan seterusnya. Unitnya nanti ini disesuaikan. Kemudian di sini nanti diisi tadi pelatihan yang tadi dan rencananya 2005 sampai dengan 2009. Jadi 5 tahun ke depan, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Jadi selama 5 tahun Bapak Ibu tentang penguatan. Jadi pelatihan itu mungkin anggap saja setahun itu 2 kali, jadi bisa mengisi sampai 10 pelatihan. Kalau setiap tahunnya satu, berarti 5 pelatihan atau pendidikan. Diisi dan dirinci jam pelajarannya, skopnya nasional, internasional, dan pembiayaannya berdasarkan informasi tabel yang tersedia yang disediakan oleh pemerintah, yaitu misalnya pelatihan-pelatihan seperti ini disediakan pemerintah, ataupun pelatihan yang kita ketahui di lingkungan kita mungkin ada informasi bisa dimasukkan di dalam tabel ini Bapak Ibu. Oke, jadi seperti itu, kemudian nanti baru ditandatangani ataupun minimal itu diisi dalam Excel ini
Sini misalnya diisi tadi M Humedi ya di ya. Ini mohon maaf salah pengetikan tapi tidak masalah. Enter. Nah, setelah itu ini nanti di verifikasinya ya nih. Nanti di sini Reza Hadi Fajar gitu. Nah, ini nanti adalah Banjarmasin. Banjarmasin tanggal hari ini misalnya 26 Juli ya 2024. Nah, seperti ini contohnya di delete. Nah, ini kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi, kalau sudah seperti itu nanti Bapak akan coba file save as. Setelah save as, misalnya kirim ke disimpan dan diberi nama. Di sini kita beri nama misalnya di depannya Pak Humedi ya. Pak Humedi. Uh, nah, uh, Bu, di spasi baru tadi analisisnya. Oh, jangan harusnya tidak hilang nama analisisnya bentar. Ini ditulis Bu ID seperti itu spasi kemudian baru di save. Nah, setelah di save baru kemudian izin di WA yang grup kita tadi itu Bapak Ibu mungkin bisa ditambahkan atau dikirim file tadi. Jadi yang tadi barusan dibuat itu yang di sini ada namanya Pak Humedi ya. Humedi, Humedi ya. Humedi. Salah ketik. Nah, di sini baru nama ini kita kirim ke grup WA tadi Bapak Ibu. Ke sini. Nah, seperti itu dikirimkan. Jadi nanti kami dari koordinator TNA akan merekap semua nama-nama Bapak Ibu eh, berdasarkan tabel khususnya tabel sheet nomor 4 gitu. Sedangkan nomor 5-nya nanti akan lebih banyak lagi. Nah, mungkin itu kira-kira apa namanya penjelasan tata cara untuk pengisian tabel. Mudah-mudahan bisa kita lakukan meskipun dengan sederhana. Demikian terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.